Selamat pagi anak-anakku kelas 10. Gimana kabar kalian? Sudah libur panjang ditambah nanti panjang lagi ada libur Paskah. Maka dari itu kan harus tetap semangat ya. Tidak boleh males-males. Besok kalau sudah masuk juga tetap sama motivasi semangat belajarnya harus sama ya kayak kemarin. Karena materi kita lumayan, jadi kita harus mengejar waktu karena Mei kalian sudah PAT gitu. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai apa itu uang gitu. Dan hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana uang itu didistribusikan kepada masyarakat, dibantu oleh siapa dan bagaimana. Nah, di sini kita akan belajar mengenai lembaga keuangan, di mana lembaga keuangan ini yang akan membantu pemerintah untuk mengedarkan uang kepada masyarakat seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini akan share screen dulu. Nah, lembaga-lembaga keuangan. Apa itu lembaga keuangan? Nah, lembaga keuangan itu adalah lembaga atau badan di mana nanti yang akan membantu pemerintah dalam mendistribusikan uang kepada masyarakat. Nah, kegiatan yang berhubungan dengan lembaga keuangan ini kalian itu sebenarnya sudah melakukan. Misalkan pada saat transfer dan menabung, baik tunai maupun secara elektronik atau digital, itu pasti dibantu oleh yang namanya lembaga keuangan. Lembaga keuangannya siapa? Perbankan. Nah, di sini definisi lembaga keuangan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 berisikan mengenai lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Nah, di sini ada jenis lembaga keuangan. Salah satunya adalah perbankan atau bank. Nah, jenis lembaga keuangan ini selain ada lembaga keuangan bank, ada juga lembaga keuangan bukan bank. Apa yang dimaksud dari keduanya? Mari kita simak. Bank, di sini pengertian bank diambil dari Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 67 yang berbunyi bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Nah, bank ini pasti kan tidak asing kan? Ada yang eh, memakai bank atau bertransaksi di Bank Mandiri, ada di bank mana lagi? BRI, Bank BCA, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian ini juga ada pengertian bank menurut Undang-Undang Perbankan yang baru nomor 792 dan nomor 1098, yaitu bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi di bank itu kalian tidak hanya tersedia produk yaitu untuk transfer, tapi ada berbagai macam produk. Nanti kita akan mengetahui bahwa produk-produk dari bank atau bank itu menyediakan jasanya apa aja selain transfer dan menabung. Nanti kita akan bahas. Kemudian, oh iya sebelum itu taraf hidup rakyat, meningkatkan taraf hidup di sini itu tandanya ketika pemerintah itu berhasil membuat tingkat kemiskinan itu berkurang di suatu negara. Nah, itu bisa dikatakan taraf hidup masyarakat itu meningkat karena mereka yang tadinya kurang mampu bisa dijamah oleh pemerintah sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik daripada yang sebelumnya. Oke, kemudian next. Nah, di sini ada bank menurut Profesor Ferin Stuart juga.
Tidak hanya dari undang-undang, tapi juga ada dari tokoh, yaitu Profesor Verin Stuart. Nah, Profesor Verin Stuart ini mengatakan bahwa bank itu adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Nah, kemarin apa yo uang giral? Yuk dilihat lagi catatannya. Kemudian ini ada tugas-tugas bank secara umum. Yang pertama, itu bank menghimpun dana atau tempat sebagai penyimpanan uang masyarakat. Yang kedua, memberi atau menyalurkan kredit kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran. Nah, dalam menghimpun dana atau tempat penyimpanan uang masyarakat, di sini bank itu menawarkan beberapa cara dalam penyimpanan uang. Yang pertama seperti rekening koran atau giro, itu demand deposit, yaitu simpanan masyarakat pada bank umum yang setiap saat diminta kembali atau dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan mempergunakan cek atau biliet giro. Nah, kalau misalkan kalian pernah nih yang menemukan cek itu, nah digunakan di rekening koran atau giro ini, termasuk dalam rekening koran. Kemudian deposito berjangka. Deposito berjangka atau time deposit yaitu simpanan masyarakat yang dititipkan ke bank untuk jangka waktu tertentu. Misalnya 1, 3, 6, atau 12 bulan. Itu tergantung ya, Nak. Tergantung mereka itu deposit berapa jumlahnya. Nah, itu ada termin-terminnya. Dalam artian bahwa uang tersebut dapat digunakan kalau waktu yang ditetapkan telah tiba atau telah jatuh tempo. Tuh. Nah, di sini ada juga tabungan. Nah, seperti kalian menabung di bank itu kalian sudah merasakan produk salah satu produk bank yaitu tabungan. Tabungan pada hakikatnya sama dengan time deposit. Tapi tabungan punya persyaratan tertentu yang berbeda dengan time deposit. Nah, bedanya apa tabungan dengan time deposit? Tabungan itu kan simpanan uang yang bisa diambil sewaktu-waktu. Kalau deposit itu simpanan yang diambil setelah jangka waktu tertentu. Jangka waktunya berapa, Bu? Nah, tergantung kalian itu deposit di bank itu berapa juta. Itu sudah ada aturannya, terminnya. Termin waktunya sudah ada aturannya, tergantung nominal yang kalian depositkan ke bank tersebut berapa. Gitu. Kemudian sertifikat deposito. Nah, sertifikat deposito ini adalah simpanan berjangka atas unjuk yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Nah, ketika kalian punya deposito di bank dan deposito itu akan kalian jual, itu bisa dijual dengan pihak lain atau pihak ketiga. Nah, itu adanya sertifikat deposito. Nanti kalian bisa browsing sendiri. Dan sertifikat deposito itu seperti apa bentuknya. Atau mau tanya langsung ke bank atau papa mamanya pegawai bank, tanya coba pasti tahu. Nah, kemudian bank sebagai lembaga pemberi dan penyalur kredit. Dalam hal ini, bank dapat memanfaatkan uang yang disimpan oleh nasabah pada bank tersebut. Dikarenakan tidak semua orang sekaligus akan datang beramai-ramai ke bank untuk mengambil uangnya kembali. Dalam hal ini, sebagai lembaga pemberi dan penyalur kredit, patokannya bank ini itu adalah menarik keuntungan. Nah, ketika nasabah itu menanamkan sejumlah uang atau mendeposit di bank atau menabung di bank dan lain sebagainya, itu kan tidak langsung mereka ambil kembali dalam waktu yang cepat. Pasti ada waktu yang berbeda-beda tiap orangnya. Kalau misalkan itu tidak diputar uang yang kita tabung itu oleh bank, bank dapat untung dari mana? Ya, jadi bank itu pendapatannya itu dari produk-produk yang mereka berikan kepada masyarakat. Ketika masyarakat menggunakan produk dalam artian tabungan itu tadi, otomatis ada uang yang masuk dan uang yang masuk itu bisa dijadikan modal bank untuk memberikan pelayanan atau fasilitas lain berupa produk lain gitu, seperti pemberian kredit atau peminjaman uang. Nah, itu uangnya uang kita, tapi tenang, bahkan memiliki catatan. Jadi uang itu pasti akan kembali dengan catatan seperti yang sudah disepakati atau yang sudah diperlihatkan kepada kita sebagai nasabah.
Itu. Nah, pendapatan bank ini berupa selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Nah, kalau misalkan bank itu ingin meningkatkan penerimaannya atau meningkatkan pendapatannya, dia harus memberikan pinjaman sebanyak-banyaknya. Makanya banyak pegawai bank itu syaratnya untuk masuk ke sana itu yang bank-bank yang bukan bank ini ya, bank besar ya, pasti itu syaratnya harus mencari nasabah. Karena ketika dia mendapat nasabah baru, otomatis pendapatannya itu akan meningkat. Gitu. Kemudian bank sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran. Nah, dalam hal ini, bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini, kedua orang tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran, tetapi cukup memerintahkan kepada bank untuk menyelesaikannya. Nah, ketika kalian menabung di bank atau kalian melakukan transaksi transfer tanpa di ATM dan harus ke bank itu kan yang melakukannya sampai finish itu kan bank bukan kita. Nah, itu bank menjalankan fungsi atau tugas sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran. Nah, di samping itu, bank menyelenggarakan jasa-jasanya antara lain sebagai perantara dalam pengiriman uang, memperjualbelikan valuta asing. Apa itu valuta asing? Valuta asing itu alat pembayaran mata uang luar negeri. Nah, itu pakai valuta asing. Kemudian menawarkan jasa dalam penyimpanan barang-barang berharga. Kemudian sebagai bank garansi, apa itu sebagai bank garansi? Bank garansi itu adalah jaminan pembayaran tertulis dari bank atas permintaan nasabah, misalkan deposito atau KPR. KPR itu apa, nak? KPR. KPR itu apa? Ayo KPR. Nanti dicari ya KPR itu apa. Gitu. Kemudian eh, selanjutnya jenis-jenis bank di Indonesia. Bank berdasarkan jenis kegiatannya itu ada bank sentral. Who is bank sentral in Indonesia? Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia, yaitu bank yang dimiliki oleh pemerintah dan bertanggung jawab untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan, serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Nah, Bank Sentral ini atau Bank Indonesia itu berfungsi sebagai koordinator atau sebagai pengatur dalam kegiatan perbankan yang ada di Indonesia. Bank Indonesia ini adalah bank pusatnya negara Indonesia. Nah, di bank terbesar itu adalah Bank Indonesia. Jadi transaksi luar negeri itu betul-betul yang mengatur itu adalah Bank Indonesia bersama dengan pemerintah. Pencetakan uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga gitu. Kemudian yang kedua ada bank umum. Bank umum itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Contohnya bank umum itu ada BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN. Tuh. Kemudian di sini ada bank syariah. Bank syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Ini yang biasanya berpedoman pada Al-Quran, tidak menerima riba, dan tidak memperbolehkan badan usaha yang sifatnya tidak halal. Gitu. Dan keuntungannya itu bagi hasil, itu prinsip syariah. Kemudian ada Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Nah, ini yang biasa ditemukan setiap wilayah-wilayah atau daerah. Ada BPR mana? Misalkan ada BPR. Kalau di Klaten di daerahnya Buren itu ada BPR SBW Sinta Baktiwedi. Nah, itu biasanya BPR itu eh, bukan bank-bank besar. Dia bank kecil tapi visinya itu untuk membantu masyarakat kecil di lingkungan sekitar situ. Itu BPR, Bank Kreditan Rakyat, dan transaksi atau produk yang ditawarkan itu biasanya pinjaman uang. Gitu. Kemudian ada pembagian bank menurut bentuk badan hukum. Di sini ada badan, ya ada bank yang berbadan hukum, perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah. Bank berbentuk perseroan terbatas atau PT. Bank itu juga PT loh. Nah, ada yang PT loh, ada yang sudah besar. Kalau yang besar itu biasanya PT.
Nanti ada embel-embel Persero, TBK. Nah, itu misalkan PT Bank Mandiri Persero TBK. Bank eh, Nasional Indonesia Persero TBK. Bank PT BTN Persero TBK gitu. Yang ada TBK, PT Persero itu sudah bersifat bank yang berbadan hukum perseroan terbatas. Kemudian ada koperasi, koperasi Indonesia, kemudian ada perusahaan daerah. Perusahaan daerah itu bank yang termasuk perusahaan daerah itu misalkan apa, Nak? Yaitu Bank Pembangunan Daerah atau BPD. BPD Jateng, BPD DIY, dan BPD lainnya. Termasuk Bank Pembangunan Daerah. Kemudian pembagian bank menurut kepemilikannya itu ada bank pemerintah, bank yang modelnya berasal dari pemerintah dan bertugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat, contohnya BTN. Bank swasta itu ada Bank Mega, Bank CIMB. Nah, itu modelnya dimiliki oleh pihak swasta. Nah, bank campuran itu adalah bank yang sebagian modalnya dimiliki pemerintah dan sebagian lainnya dimiliki swasta, yaitu Bank Mandiri dan BRI. Kemudian bank pemerintah itu ada Bank DKI dan BPD yang Bu Reni tadi jelaskan, yaitu Bank Pembangunan milik pemerintah daerah. Next, di sini ada lembaga keuangan bukan bank. Tadi kita sudah membahas lembaga keuangan bank. Nah, di sini kita akan membahas lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. LKBB di Indonesia saat ini pada dasarnya meliputi semua lembaga keuangan yang kegiatan pokok memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan usaha lembaga keuangan bukan bank saat ini dilakukan oleh Bank Indonesia. Sedangkan dulu adalah Departemen Keuangan. Jadi sekarang Bank Indonesia memiliki tugas baru, yaitu pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan usaha lembaga keuangan bukan bank. Nah, gitu. Apa sih LKBB itu dan macamnya apa? Ini sudah tadi Bu Reni jelaskan pengertiannya. Sekarang kita lihat yuk. Nah, jenis lembaga keuangan bank bukan bank yang saat ini beroperasi di Indonesia adalah lembaga pembiayaan. Nah, nanti ada pembiayaan, kemudian ada asuransi, dana pensiun, dan juga pegadaian. Nah, lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat. Nah, itu ada ketentuannya mengenai lembaga pembiayaan ini. Itu ada Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tanggal 20 Desember dengan dikenalnya sebutan paket regulasi Pakdes 1988. Nah, lembaga pembiayaan ini perusahaan-perusahaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan, yaitu ada perusahaan pembiayaan konsumen dan juga ada perusahaan kartu kredit, nah, perusahaan anjak piutang, perusahaan sewa guna usaha, dan perusahaan perdagangan surat berharga. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang membantu perbankan dalam melaksanakan transaksi yang ada di badan usaha mereka. Nah, seperti tadi ada surat berharga, ini ada perusahaan yang membantu dalam penyelenggaraannya. Kemudian ada sewa guna usaha juga ada. Kemudian ada perusahaan kartu kredit yang membantu bank dalam menciptakan kartu kredit. Kemudian perusahaan asuransi. Asuransi, kalian pasti sudah mengenal asuransi. Asuransi itu apa? Siapa di sini yang punya asuransi pendidikan? Yang orang tuanya mendaftarkan kalian ke asuransi pendidikan? Nah, asuransi dulu kita tahu pengertiannya apa. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran, kontribusi atau premi untuk mendapatkan penggantian atau resiko kerugian, kerusakan atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tak terduga. Nah, fungsinya itu adalah mengalihkan atau membagi resiko dan pengumpulan dana mendorong pertumbuhan usaha. Nah, kenapa sih Miss kok apa namanya pemerintah itu menciptakan adanya asuransi? Nah, asuransi ini dibuat karena untuk membuat masyarakat itu berjaga-jaga akan masa depan. Contohnya asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan itu
diberikan atau digunakan pada saat nanti ketika orang tua kalian itu tidak bisa menafkahi kalian. Nah, itu asuransi pendidikan akan turun dan membantu dana pendidikan kalian. Nah, syaratnya mengikuti asuransi itu ya kalian harus iuran atau menyisihkan uang kalian setiap bulannya untuk setor ke asuransi. Jadi nabung, kayak BPJS kan tiap bulan ada ini kan, ada iurannya. Nah, itu akan terkumpul dan akan digunakan kalian di masa depan. Gitu. Juga BPJS itu juga termasuk asuransi kesehatan. Jasara harja kecelakaan itu sama. Ketika nanti kalian sakit, harus opnam, nah itu akan tercover karena kalian adalah pengguna BPJS kesehatan dan jasara harja untuk kecelakaan itu. Ada jaminannya, nah ada biaya yang untuk merawat kalian sampai sembuh. Biasanya seperti itu. Tapi kalian juga harus iuran. Kalau misalkan kalian punya BPJS dan BPJS itu tidak kalian isi dalam artian kalian tidak rutin iurannya, itu akan mati dan tidak akan bisa digunakan. Nah, nanti kalian akan kalau misalkan kalian ya ini amit-amit ya, semoga kalian sehat selalu, selamat dimanapun kalian berada. Kalau misalkan di rumah sakit, pasti kan di rumah sakit bayarnya mahal. Kalau BPJS kalian mati karena kalian nggak membayar iuran selama ini, ya sudah, berarti kalian harus membayar sendiri biaya perawatan di rumah sakit itu berapa. Gitu. Kemudian ini ada asuransi sosial, asuransi orang, nah ini macam-macamnya. Kemudian ada dana pensiun. Nah, siapa di sini orang tuanya yang sudah pensiun? Nah, pasti belum ya, kebanyakan masih bekerja secara aktif. Nah, di sini biasanya pensiun-pensiun ini dikenakan ketika Bapak Ibu kita atau orang-orang sekitar kita yang sudah purna tugas atau sudah termasuk dalam kategori umur yang harus istirahat bekerja gitu, yang sudah tidak usia pekerja lah ya. Nah, itu ada dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Nah, diatur dalam UU nomor 11 tahun 1992. Nah, fungsi pensiun ini adalah penyedia biaya hidup hari tua, kemudian sarana peningkatan ekonomi, penambah motivasi dan ketenangan kerja. Nah, ketika dana pensiun sudah cair, nah itu pasti akan digunakan sesuai dengan kebutuhan masa yang akan datang, mau membuat usaha atau apa gitu. Nah, itu didapat sampai mereka itu tiada. Jadi dana pensiun akan tetap diberikan sampai mereka tiada. Gitu. Kemudian ini jenisnya ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan juga dana pensiun lembaga keuangan. Nah, DPPK ini didirikan oleh pemberi kerja. Kalau DPLK ini oleh bank umum atau perusahaan asuransi jiwa. Nah, kemudian di sini ada lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Nah, lembaga ini bertugas untuk membiayai ekspor di Indonesia atau kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Nah, berdasarkan UU nomor 2 tahun 2009 disebutkan pemerintah menetapkan kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional. Yaitu yang pertama, mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional, mempercepat peningkatan ekspor nasional, membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan ekspor, kemudian mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor. Nah, lembaga pembiayaan kegiatan ekspor ini digunakan atau didirikan oleh pemerintah untuk mempermudah kita sebagai masyarakat dalam mengekspor secara nasional ke setiap negara atau seluruh negara. Dia akan dibantu dengan lembaga pembiayaan ini. Jadi aslinya itu mahal kegiatan ekspor, tapi karena negara itu membantu kegiatan tersebut, maka kita sebagai masyarakat tidak terbebani dan akhirnya akan menambah produktivitas kita sebagai masyarakat dalam pelaksanaan ekspor nasional gitu. Nah, kemudian di sini ada dana reksa. Dana reksa, sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di lintas sektor. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1976 ini terutama berbisnis di bidang pasar modal dan pasar uang, antara lain sebagai perusahaan pembiayaan.
Nah, 100% sepenuhnya ini milik pemerintah Republik Indonesia. Dana reksa ini yaitu adalah bisa disebut dengan reksadana, sama ya. Pasar modal itu apa? Ada saham, apalagi nanti sambil cari-cari ya, ada saham, itu macam-macamnya. Dana reksa atau reksadana itu ada reksadana saham, reksadana syariah, dan lain sebagainya. Nanti kalian cari sendiri, kalian tambahin di buku catatan kalian. Nah, kemudian di sini ada Pegadaian. Pastikan tidak asing dengan Pegadaian. Pegadaian ini adalah lembaga yang menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan memberi uang penjamin berdasarkan hukum gadai. Nah, ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990. Nah, tujuannya adalah membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktek lintah darat. Apa itu praktek lintah darat? Praktek lintah darat itu meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Gitu. Pegadaian ini ada untuk melindungi masyarakat dari praktek lintah darat tersebut, dari rentenir-rentenir, begitu. Nah, fungsinya itu mengelola penyaluran uang pinjaman mudah, cepat, aman, dan hemat. Kemudian menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. Kemudian mengolah keuangan, perlengkapan pegawai, pendidikan, dan pelatihan. Jadi ketika kalian butuh uang, tapi jangan dilakukan sekarang. Nggak bisa anak yang masih sekolah itu bisa menggadaikan itu. Biasanya yang sudah berpenghasilan, yang punya penghasilan atau usaha, nah itu bisa melakukan pegadaian. Biasanya masyarakat itu bukan menjual, menggadaikan aset yang dia miliki, ditukarkan sejumlah uang di pegadaian. Nah, kemudian itu tuh barang itu sebagai jaminan, nak, tidak dijual, sebagai jaminan. Misalkan kalian menggadaikan motor seharga 12 juta. Nah, uang kalian itu 12 juta nanti diberikan. Nah, kalian harus mengembalikan dalam termin waktu yang sudah ditentukan, tergantung barang yang kalian gunakan sebagai jaminan dan juga jumlah nominal uang yang kalian pinjam gitu. Bunganya itu sekitar 0,05% sampai 1,2%. Pegadaian itu bunganya kecil, tidak seperti di bank-bank lainnya. Nah, pasti di setiap lembaga keuangan baik bank maupun non bank itu pasti memiliki plus minusnya ya, nak. Tuh. Oke, peran Pegadaian. Kontribusi Pegadaian terlihat dari layanan keuangan jasa pembayaran melalui sistem gadai. Gadai tadi tuh loh ya, nak. Yang kita bawa motor, kemudian itu sebagai jaminan, terus ditukarkan sejumlah uang, kemudian kita harus mengembalikan dalam termin yang sudah ditetapkan. Kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat juga dapat digunakan untuk memajukan perekonomian masyarakat, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan. Nah, kalau misalkan kalian itu menggunakan jasa Pegadaian dengan baik, dengan bijaksana, misalkan untuk pengembangan usaha, itu pasti akan memajukan usaha kalian. Tapi kalau kalian menyalahgunakan Pegadaian ini untuk kesenangan, judi, atau untuk misalkan memenuhi keinginan kalian, tidak, istilahnya kalian itu meminjam tapi pinjaman itu uang yang kalian pegang itu tidak kalian putarkan, itu sama aja kalian rugi. Kalau dibikin usaha kan pasti kan nambah uangnya karena kalian kan usaha mendapatkan pemasukan, nah itu tambah. Tapi kalau judi online, kalau beruntung ya beruntung, kalau enggak ya udah kukut, siapa yang akan mencicil melunasinya begitu. Oke, saya kira segini dulu materi mengenai lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Silahkan kalian, jika ada pertanyaan, bisa japri Bu Reni, bisa ditulis di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Gitu. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Salam sehat, semangat belajar. Tuhan Yesus selalu memberkati kalian. See you, anak-anakku.